Pasca rekonstruksi pembunuhan berencana rumah Verdi Sambo pagi hari ini terpantau sepi dari berbagai aktivitas. Namun pada hari ini Putri Chandrawati akan kembali melakukan pemeriksaan lanjutan di Bareskrim Polri. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan bahwa penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum akan kembali memanggil Ibu Putri Chandrawati untuk mengungkapkan misteri di balik tewasnya Brigadir Joshua. Sebelumnya pemeriksaan pertama Putri Chandrawati dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2022 selama kurang lebih 12 jam. Namun pemeriksaan dihentikan sementara karena alasan waktu dan kembali dilanjutkan pada hari Rabu 31 Agustus 2022 atau hari ini. Berdasarkan pantauan situasi saat ini, rumah pribadi Verdi Sambo Jalan Saguling hingga kini masih sepi dan tidak terlihat adanya aktivitas apapun menjelang pemeriksaan Putri. Meskipun sepi dari aktivitas dan tidak ada penjagaan khusus dari kepolisian, namun diduga Putri Chandrawati ada di dalam rumah pribadinya. Mabes Polri telah selesai merekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Rekonstruksi adegan-adegan tersebut selesai dalam 7,5 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan, saya hadir bersama komisioner dari Komnas HAM, kemudian dari LPSK dan penyidik. Pada hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan rekonstruksi berlangsung kurang lebih sekitar 7,5 jam. Sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri, ya, tim sus diperintahkan untuk setransparan mungkin di dalam pelaksanaan rekonstruksi yang berjalan 7,5 jam tersebut. Seluruh rangkaian sudah kita adegankan ya dari 3 TKP, 2 TKP asli dan 1 TKP yang pengganti, yaitu TKP di Magelang. Magelang tadi sudah kita mainkan dari jam 10 pagi dengan melibatkan 4 tersangka. Kemudian ada beberapa saksi terkait menyangkut masalah peristiwa yang di Magelang sudah dilaksanakan. Kemudian di TKP kedua yang di Saguling juga di 36 adegan juga sudah diperagakan oleh para tersangka dan juga ada saksi terkait menyangkut masalah peristiwa yang ada di Saguling. Demikian juga TKP yang terakhir, TKP di Duren 3. Ada 27 adegan juga diperankan semuanya oleh para tersangka dan juga para saksi terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut. Demikian juga untuk pelaksanaan rekonstruksi ini tetap ya sesuai dengan perintah Pak Kapolri agar transparan, akuntabel dan objektif. Kita juga menghadirkan para pihak. Ya, dari pihak eksternal ada dari pengacara para tersangka juga hadir. Kemudian dari pihak eksternal juga dari komisioner Komnas HAM mengikuti secara runtut dari TKP pertama, kedua dan TKP ketiga. Demikian juga dari Kompolnas juga mengikuti dan dari LPSK juga melakukan pendampingan terhadap Barada E ya dari mulai TKP 1, TKP 2 dan TKP yang ketiga. Ya. Ini adalah komitmen kami rekan-rekan ya sesuai dengan arahan Bapak Kapolri. Bahwa semua pihak diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan penjelasan terkait apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia alami pada saat kejadian itu. Sebenarnya ini adalah mekanisme standar, SOP standar yang dilakukan bagi pihak atau tersangka yang merasa tidak melakukan adegan itu, boleh mengajukan keberatan. Keberatan dalam hal ini tentu keberatan tersebut akan kita berikan pemeran pengganti, figur. Nah, dalam proses kali ini ada beberapa hal, ya ada beberapa hal. Misalnya saya kasih contoh ini yang contoh mudah. Mas itu menurut saya ada di situ, tapi Mas itu mengatakan enggak, dia tidak di situ, ada di sana. Nah kalau dia tidak mau terima, kita pakai pemeran pengganti di sana. Paham ya? Ini sebaliknya seperti itu. Ini yang tadi dimaksud, kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi semua
pihak yang terlibat di dalam proses rekonstruksi ini, khususnya para tersangka. Mereka ini kan masing-masing adalah saksi mahkota, ya, saksi mahkota, sehingga saling menyaksikan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka alami, dan apa yang mereka rasakan pada saat peristiwa. Nah, oleh karena itu, kalau di dalam pemeriksaan ada namanya konfrontir. Kalau dalam rekonstruksi, kita memberikan kesempatan bagi mereka, kalau mereka menolak untuk melakukan adegan, kita akan menunjuk figuran atau pemeran pengganti. Saya kira gitu, demikian rekan-rekan. Tadi ada beberapa fakta baru, misalnya soal Saya langsung jawab, itu nanti menjadi materi di penyidikan, ya. Materi penyidikan, tidak mungkin kita sampaikan. yang terakhir Pak, yang soal pisau di adegan 74 itu ada 2 pisau 1 hati, itu bagaimana Pak? Itu pisau yang dibawa oleh saudara Kuat dari Magelang, ya. Itu yang pada saat kejadian ada di Magelang, ada peristiwa sehingga itu digunakan oleh Kuat, ya. Kami datang mengikuti acara rekonstruksi ini karena undangan dari teman-teman kepolisian yang memang sejak awal berkomitmen kepada kami untuk terbuka, transparan, dan prosesnya akuntabel. Dan kami mengucapkan selama proses apakah kami punya hambatan dan lain sebagainya, tidak punya hambatan. Jadi prosesnya kami bisa akses, ya, secara keseluruhan kami bisa, mulai dari Magelang yang tadi dilaksanakan, terus habis itu di Sangguling, terus juga di TKP Duren 3, TKP terakhir. Lah itu semua proses kami ikutin, kami catat, ya, dengan baik. Yang kedua yang nggak kalah penting adalah dalam konteks hak asasi manusia, proses tadi dilaksanakan secara imparsial. Ada beberapa perbedaan antara pengakuan A dan pengakuan B di masing-masing pihak. Tapi masing-masing pengakuan itu juga diuji. Jadi dikasih kesempatan oleh teman-teman penyidik untuk juga melaksanakan rekonstruksinya. Nah, itu menurut kami sebuah proses yang yang sangat baik dalam konteks hak asasi manusia. Proses ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip fair trial, sehingga setiap pihak yang memiliki kepentingan untuk pembelaan dirinya tadi dikasih kesempatan seluas-luasnya. Dan ini praktek yang baik, dan semoga harapan kami nih Pak Andirian di Rtibidum tidak hanya kasus ini tapi juga kasus-kasus yang lain. Jadi praktek ini tadi yang kita laksanakan, kita lihat, makanya cukup lama karena tidak hanya satu pihak, satu keterangan, tapi juga ada beberapa keterangan yang berbeda dan dikasih kesempatan yang berbeda itu untuk juga memberikan keterangan dan melakukan rekonstruksi. Jadi itu satu hal yang baik. Yang berikutnya adalah apa kepentingan Komnas HAM dalam konteks ini. Komnas HAM juga melakukan pendalaman, dan dengan dibukakan akses seperti ini, pendalaman kami semakin terang benderang. Beberapa hal terkonfirmasi, dan terkonfirmasinya dengan cukup mendalam karena memang ya sekali lagi TKP-nya kalau dalam konteks Komnas HAM indikasi kuatnya obstruction of justice, sehingga memang banyak berubah begitu. Tapi dengan proses yang terbuka tadi, transparan tadi, dan masing-masing pihak dikasih kesempatan untuk melakukan pembelaan dirinya dengan keterangan, membuat rekonstruksi sendiri, dicatat sama penyidik. Ya saya kira proses tadi juga mendorong terang benderangnya peristiwa. Kalau masih ada perbedaan, ya nanti akan diuji di mekanisme pengadilan. Dan sekali lagi Komnas HAM mengucapkan terima kasih banyak ke teman-teman kepolisian. Tidak hanya soal kami diundang, ya, menepati janji kami untuk mendapatkan informasi dan sebagainya, tapi yang lebih penting adalah proses ini dilakukan secara imparsial. Masing-masing pihak diberi kesempatan, dan ini akan menuju pada objektivitas proses. Dan itu yang catatan yang paling mendasar. Dan saya kira Komnas HAM saat ini sedang dalam proses finalisasi laporan. Artinya informasi, keterangan, dan data-data tambahan yang didapatkan dari pagi sampai sore ini akan menjadi tambahan kami memfinalkan laporan. Dan minggu ini rencananya akan kami serahkan kepada teman-teman tim sus Polri, dan ini
tidak berapa lama lagi. Artinya kami juga menginginkan bahwa nanti semua keterangan atau bukti fakta dari semua pihak diuji di pengadilan, termasuk dari Komnas HAM. Kami memang sejak awal mendampingi Richard Eliezer selaku tersangka, dalam hal ini juga posisinya sebagai justice kolaborator. Dari sejak awal tadi pagi berangkat juga sudah kami koordinasikan dengan Polri dari kemarin dan kuasa hukumnya untuk Richard Eliezer bisa hadir di acara rekonstruksi ini untuk sebagai komitmen dia untuk mengungkap kejahatan ini. Nah, tadi sudah dilakukan rekonstruksi, kami mengikuti, mendampingi Baradae ya dari rumah Magelang pengganti ya Pak ya. Terus kemudian di Saguling dan Duren 3 seperti yang disampaikan oleh Komnas HAM bahwa ada beberapa versi dari para tersangka ini dan semuanya difasilitasi untuk direka ulang. Jadi masing-masing versi juga kemudian diadegankan sehingga semua versi ini nanti akan dirangkum oleh penyidik. Harapannya sih rekonstruksi ini menguatkan penyidik untuk mengungkap kasus ini semuanya dengan secara lebih terbuka. Nah, nanti harapannya juga Baradae juga tetap berkomitmen untuk mengungkap kejahatan ini sampai di pengadilan. Dan sekali lagi memang akan diuji di pengadilan dan bagaimana. Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J Selasa kemarin. Rekonstruksi dilakukan dalam 78 adegan yang dibagi menjadi 3 sesi dengan menghadirkan 5 tersangka. Rekonstruksi sesi pertama meliputi peristiwa di Magelang digelar di kediaman Verdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Reka adegan dilakukan di aula sebelah rumah pribadi Verdi Sambo. Sebanyak 16 adegan terkait peristiwa di Magelang dilakukan. Adegan ini meliputi peristiwa tanggal 4, 7, dan 8 Juli 2022. Dari adegan yang diperagakan, terdapat adegan Putri yang tengah tidur di kasur. Lalu Bribka Riki menghampiri Putri, dan tak lama kemudian Kuat Ma'ruf juga datang. Tidak terdapat adegan Brigadir Joshua membopong Putri Chandrawati, seperti yang dikatakan sopir dan ART Verdi Sambo, Kuat Ma'ruf sebelumnya. Peristiwa di Magelang, Jawa Tengah disebut-sebut sebagai awal mula terjadi pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Berdasarkan pengakuan Kuat Ma'ruf, Brigadir J tertangkap basah membopong Putri Chandrawati yang sedang tertidur di sofa ruang tamu pada 4 Juli 2022. Sementara itu pemirsa, 35 adegan dilakukan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua di rumah pribadi Verdi Sambo. Sambo dan Putri menolak sejumlah adegan saat rekonstruksi di rumah pribadinya. Kawan-kawan, kawan-kawan. Penyidik Polri menggelar rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Adegan diawali dengan kedatangan rombongan istri Verdi Sambo bersama para ajudan sepulang dari Magelang, Jawa Tengah. Kemudian disusul dengan kedatangan Verdi Sambo. Di rumah ini, Verdi Sambo dan Putri duduk berdampingan di sebuah sofa. Selanjutnya, sosok Putri diganti oleh pemeran pengganti. Menurut penyidik, Verdi dan Putri menolak melakukan beberapa adegan. Dari Komnas HAM hadir, dari Kompolnas hadir, dan dari SPSK mendampingi langsung untuk seluruh rangkaian adegan yang diperagakan di 2 TKP. Ya, TKP Magelang ada 16 adegan, kemudian TKP di Saguling ada 35 adegan. Nah, saat ini kita akan mulai proses di TKP yang ketiga. Ada 27 adegan. Oke, berarti ya? yang di Saguling udah selesai ya Pak ya? Sudah selesai. Peristiwa di rumah pribadi ini disebut-sebut sebagai adegan perencanaan pembunuhan Brigadir Joshua. Kemudian eksekusi dilakukan di rumah dinas tak jauh dari rumah pribadi Verdi Sambo. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Dan pemirsa, kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas dan Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim, melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Bu Susi dan Pak Ito, sehat selalu. Selamat pagi Mbak Resta. Iya, saya akan ke Bu Susi terlebih dahulu. Bu Susi, saya ingin mengkonfirmasi, Ibu pada saat rekonstruksi hadir? Hadir. Ibu, pada saat rekonstruksi, Ibu melihat apakah untuk kejiwaan ataupun psikis dari Ibu Putri sendiri ini bisa tergolong dikatakan stabil pada saat rekonstruksi, Ibu Susi? Saya tidak bisa menilai ya Mbak ya terkait dengan kondisi psikologis Bu Putri kemarin ya, tapi yang saya lihat bahwa Bu Putri ini ya masih mengingat banyak peristiwa, menurut ada beberapa versi juga gitu ya, tapi yang dari Magelang misalnya itu Bu Putri juga sempat mengarahkan ini mestinya di sini posisinya dan sebagainya. Jadi menurut saya sih Bu Putri masih mengingat banyak peristiwa yang terjadi pada saat tanggal 7 dan tanggal 8 itu. Lantas untuk rekonstruksi kemarin, hari ini Putri sempat menolak ini memerankan adegan reka ulang. Nah ini kalau misalkan menurut tanggapan dari LPSK seperti apa, Bu? Jadi yang kami lihat kemarin itu masing-masing tersangka itu memiliki pendapat, terus memiliki versi kronologi menurut mereka, dan sehingga mereka ini saling menolak gitu. Ada peristiwa mereka menolak bahwa tidak seperti ini menurut saya posisinya di sini, posisinya di situ gitu ya. Nah masing-masing punya pendirian seperti itu dan masing-masing saling menolak versinya, sehingga kemudian digantikan oleh peran pengganti untuk masing-masing. Misalnya versi Pak FS nanti akan Baradae atau Riki nanti akan diperankan oleh yang lain gitu ya. Nah demikian halnya misalnya versi Baradae nanti akan digantikan, misalnya kalau dia tidak setuju dengan versinya Pak FS, dia nanti yang jadi Pak FS akan digantikan seperti itu. Jadi karena ada perbedaan versi kronologi menurut ingatan mereka begitu. Baik, dari Bu Susi kita ke Pak Ito. Pak Ito, kalau misalkan ada tersangka yang menolak untuk melakukan reka adegan pada saat rekonstruksi, dampaknya nanti seperti apa? Apakah adanya perubahan berita acara atau seperti apa, Pak Ito? Baik, yang pertama mungkin perlu saya sampaikan pemahaman perbedaan antara rekonstruksi dan peradilan umum ya. Karena rekonstruksi ini kan hanya merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam metode penyidikan sesuai dengan Skep Kapolri nomor 2105 tahun 2000. Itu salah satu teknik dalam metode penyidikan. Nah, kemudian di sini dalam pasal 66 KUHP disebutkan bahwa tersangka tidak dibebani kewajiban ya untuk pembuktian. Jadi di sini penuntut umum yang dibebani kewajiban membuktikan kesalahan dan juga penyidik yang dibebani untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Nah, sekarang terhadap tersangka yang menolak itu nanti kan akan ada BAP, berita acara pemeriksaan hasil rekonstruksi. Ini adalah bukan merupakan salah satu alat bukti. Jadi di pengadilan ini hanya memberikan gambaran ya apakah yang terjadi, dan nanti hakim akan melihat daripada alat bukti yang ada. Jadi boleh-boleh saja seseorang itu menolak, bahkan dia menolak untuk dilakukan rekonstruksi juga boleh ya, itu haknya sesuai dengan diatur dalam pasal 66 KUHP. Kemudian juga dalam Perkap nomor 6 tahun 2019 itu juga di sana disebutkan bahwa terhadap pelaksanaan rekonstruksi ini dapat dilaksanakan. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh penyidik Polri ini adalah sudah betul ya, jadi melakukan rekonstruksi, tetapi ada hal-hal yang tidak sesuai atau yang ditolak, itu nanti akan menjadi catatan, hanya menjadi catatan. Karena di sini kan istilahnya dilakukan pemeriksaan secara parsial pada masing-masing saksi mahkota ya, saksi dan juga tersangka, kemudian disatukan untuk menjadi satu cerita. Nah, sebetulnya penyidik di sini sebetulnya sudah mempunyai kesimpulan, hanya ingin meyakinkan apakah kesimpulan penyidik ini sesuai dengan yang diperagakan atau tidak. Nah, kalau misalnya ada tidak sesuaian, maka yang akan digunakan adalah tetap kesimpulan daripada penyidik yang akan digunakan oleh penuntut umum di pengadilan. Nah, kenapa penuntut umum ini hadir kemarin? Penuntut umum ini hadir adalah dalam rangka untuk melengkapi berkas yang telah diserahkan dan sekarang dikembalikan. Jadi ingin melihat
bagaimana kesesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan fakta di lapangan untuk bisa memasukkan ke dalam unsur pidana yang disangkakan. Kemudian kehadiran daripada LPSK ini sudah sesuai dengan undang-undang ya. Kemudian juga kehadiran Komnas HAM ini memang tidak lazim ya Komnas HAM ini hadir karena memang bukan ranahnya, tetapi ini menunjukkan komitmen Kapolri untuk memberikan secara transparan juga dari Kompolnas ya, dan juga pengacara dari masing-masing tersangka. Saya kira itu mungkin yang perlu dipahami bahwa rekonstruksi ini adalah bukan merupakan satu alat bukti, tapi hanya merupakan petunjuk tambahan yang nanti diberikan di pengadilan sehingga hakim bisa melihat semacam satu film yang diperagakan. Nah, kalau ada yang tidak cocok, maka tentunya pertimbangan hakim kembali kepada BAP ya, berita acara pemeriksaan masing-masing yang sudah dibuat di bawah sumpah. Demikian, Mbak. Baik, Pak Ito, berarti reka adegan pada saat rekonstruksi ini salah satunya adalah bukan merupakan alat bukti nantinya. Pak Ito juga tadi sempat menyampaikan untuk teman-teman dari Polri mengundang Komnas HAM, LPSK untuk menyaksikan rekonstruksi. Tapi pada saat kemarin ini warga juga melihat adanya kedatangan dari pengacara Pak Komarudin, tapi disebut juga diusir. Nah, ini apakah menyalahi aturan atau seperti apa sih Pak Ito? Ya, kita harus kembali kepada ketentuan ya Mbak ya. Bahwa dalam ketentuan dalam pelaksanaan rekonstruksi itu sebetulnya tidak mengundang siapa-siapa ya, kecuali tersangka, karena dari Kompolnas sebagai pengawas eksternal ya dari Polri yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2. Nah, kemudian LPSK juga wajib. Kenapa? Karena di sana ada saksi kunci yang menjadi tanggung jawab LPSK untuk melindungi ya. Kemudian kalau dari pengacara korban itu, memang saya sudah koordinasi juga dengan teman-teman di penyidik. Satu kan korban sudah meninggal ya. Urgensinya apa di situ? Kalau mau melihat kan bisa melalui media ya, media tayang, tidak perlu harus hadir langsung di sana. Ya, sedangkan tersangka-tersangka ini kan memang mereka kan sebagai saksi hidup yang ada di situ, yang harus tentunya didampingi. Jadi itu yang disampaikan penyidik, dan saya kira kalau melihat daripada aturan yang berlaku ya tidak ada yang dilanggar ya. Kemudian kalau dikaitkan dengan undang-undang keterbukaan publik, kan tentunya tidak bisa menggeneralisasi undang-undang keterbukaan publik itu untuk semua hal ya. Untuk semua hal saya kira juga mungkin menurut saya itu mungkin tidak tepat ya. Jadi karena ada hal-hal yang khusus yang mungkin menjadi pertimbangan penyidik, misalnya dilakukan di dalam ruangan yang sempit ya. Kemudian juga hal-hal lain yang mungkin urgensinya apa gitu, karena kan bagaimanapun juga korban sudah meninggal dunia, sehingga di sini yang diperagakan adalah pelaku-pelakunya yang harus diperagakan. Ya, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan hasil koordinasi saya dengan teman-teman yang di penyidik dari tim sus, Mbak. Baik. Pak Ito dan Bu Susi, kita sama-sama akan menyaksikan sebuah tayangan ataupun video rekonstruksi kemarin. Ini kami peroleh dari Mabes Polri.
Baik Bu Susi dan Pak Ito, video animasi tadi ini kami mendapatkan berdasarkan dari Mabes Polri. Apakah ada perbedaan dari video dengan keterangan ataupun rekonstruksi kemarin Bu Susi? Iya, karena masing-masing punya ini tadi yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ada versi kronologi dari masing-masing tersangka. Jadi itu mungkin saya nggak tahu ya, mungkin itu kesimpulan yang didapat dari penyidik ya secara umum seperti itu yang terjadi gitu. Jadi yang lebih paham memang penyidik, Mbak Arlita. Baik, tanggapannya Pak Ito? Ya, menurut saya animasi itu adalah dibuat berdasarkan dari hasil pemeriksaan masing-masing saksi mahkota ya, tersangka maupun saksi yang menjadi saksi mahkota. Kemudian juga dicocokkan dengan peragaan di lapangan dan mungkin ada perbedaan-perbedaan. Tapi sekarang kembali seperti yang Bu Susi sampaikan, penyidiklah yang nanti berhak untuk menyampaikan kesimpulan daripada pemeriksaan untuk bisa merumuskan satu peristiwa yang dikaitkan dengan unsur-unsur pidana yang disangkakan ya. Jadi karena masalahnya kan sekarang apakah memang hanya pembunuhan biasa ataukah pembunuhan yang berencana. Nah kalau lihat daripada tadi posisinya Ibu PC, tentunya Ibu PC ini kan sebagai seorang yang mendengar dan mengetahui, tapi mungkin belum tentu melihat. Tapi kalau melihat di sini tentunya pasti Ibu juga pada saat keluar dari kamar melihat jenazahnya almarhum sudah ada di sana. Ya mungkin ini yang akan dicecar dalam pertanyaan-pertanyaan untuk melengkapi daripada BAP-nya Ibu Susi. Kemudian Ibu PC ini kan juga yang peristiwa di Magelang ini tidak membuat laporan polisi ya, dan juga tidak ada bukti-bukti yang mengatakan bahwa itu terjadi di sana. Tapi kan penyidik tetap harus menerima, karena biasanya dalam pemeriksaan, berita acara pemeriksaan itu kalau sudah selesai ada pertanyaan penyidik. Apakah ada keterangan lain yang perlu ditambahkan? Nah, keterangan lain inilah yang kemudian kemarin diperagakan, tapi mungkin tidak akan mempengaruhi keseluruhan dari berita acara yang telah dibuat ya. Saya kira demikian Mbak, karena juga yang untuk masalah laporan pelecehan yang dilaporkan di Jakarta Selatan kan sudah di SP3, sehingga itu tidak mempengaruhi daripada BAP untuk kasus yang 340 dan 338-nya. Tapi kembali, jaksa penuntut umum kan di sini sudah disampaikan oleh Pak Jampido bahwa harus hati-hati dan harus cermat. Sehingga kemarin mengikuti adegan di sana, pasti jaksa akan mempunyai sesuatu yang akan disampaikan kepada penyidik untuk dilengkapi sehingga BAP-nya siap untuk dilimpahkan P21 dan diajukan ke pengadilan dalam bentuk tuntutan ataupun dakwaan. Demikian, Pak. Baik, kita ke Bu Susi kembali. Bu Susi, pada saat tadi kita sama-sama menyaksikan video, apakah dari runutan waktu ataupun kejadian sesuai dengan pernyataan dari Richard Eliezer ke LPSK, Bu? Ini ya, kalau yang tadi ya mostly sih secara umum seperti itu Mbak. Jadi tidak ada yang berbeda dengan yang disampaikan. Itu tadi yang saya sampaikan, tapi memang ada beberapa versi gitu ya dari masing-masing tersangka. Itu yang nanti biar penyidik yang akan menyimpulkan seperti apa begitu. Bu Susi, pada saat kemarin rekonstruksi karena Ibu juga menghadirinya, Ibu PC dan Verdi Sambo ini sempat menolak sejumlah adegan. Kalau misalkan dari Richard Eliezer sendiri, apakah ada rasa keinginan untuk menolak atau memang dia yakin untuk mengikuti semua adegan rekonstruksi kemarin? Jadi begini, karena ada versi yang berbeda dari Baradae dengan FS misalnya, ada peristiwa, ada kejadian gitu ya yang Baradae itu juga menolak versi dari Pak Verdi Sambo gitu. Jadi kemudian itu sebabnya diperankanlah Pak Verdi Sambo dengan pemeran pengganti gitu. Nah demikian halnya dengan Pak FS, dia juga menolak versi dari Baradae, sehingga kemudian ada juga menolak. Tapi secara general Baradae ini memang yang saya bilang kemarin bahwa dia memang saat ini sedang bersemangat dan berkomitmen penuh untuk mau mengungkap kejahatan ini. Nah itu yang sedang kami jaga gitu, dan sampai terakhir itu kemarin juga dia tidak menolak sama sekali semua adegan, kecuali adegan-adegan yang menurut dia tidak sama dengan versi dia gitu ya. Jadi itu
gitu. Nah, yang makanya kemarin dia juga hadir secara langsung ya untuk rekonstruksi ini gitu, Mbak. Bu Susi, setelah kemarin rekonstruksi untuk kestabilan emosi dari Richard Eliezer sendiri saat ini seperti apa, Bu? Alhamdulillah baik-baik saja. Jadi sudah tidak ada masalah. Jadi sempat awal-awal gitu ya, ketika ada proses penolakan yang tadi saya sampaikan karena ada beda-beda versi, itu ada sempat dia marah gitu ya, emosi sesaat. Tapi setelah itu selesai karena dia baru kemudian memahami bahwa oh ya ternyata memang masing-masing itu punya pikiran masing-masing. Gak bisa kita memaksakan versi mereka masing-masing gitu. Jadi akhirnya dia oh ya benar, memang gak bisa gak bisa marah gitu karena mungkin ingatannya berbeda-beda gitu. Jadi akhirnya dia ini kemudian, tapi ada hal-hal krusial yang memang menurut dia nggak seperti itu. Jadi ada hal yang sangat substantif dan dia tetap berpijak kepada kesaksian dia yang sebelumnya atau keterangan dia sebelumnya. Berarti Richard Eliezer ini sempat marah dengan adanya reka adegan yang menurut dia ini tidak sesuai pada saat kejadian. Betul ya, tapi dan dia tetap kepada keterangan dia semula. Jadi dia tidak mau mengubah dan dia tetap dengan keterangan dan kesaksian sebelumnya. Richard Eliezer hari ini juga diagendakan untuk mendatangi pemeriksaan konfrontir keempat tersangka lainnya. Nah, kesiapan mental ataupun psikis dari RS sendiri, Richard Eliezer sendiri bagaimana, Bu? Sejauh ini sih nggak ada problem, Mbak. Jadi baik-baik saja dan sudah siap untuk BAP konfrontir hari ini. Cuman kita belum tahu nih kepastiannya jam berapa. Yang pasti dia sudah siap dari sejak kemarin. Kami sudah menanyakan kesiapannya. Dia menyatakan siap untuk konfrontir hari ini. Baik, kita ke Pak Ito. Pak Ito, hari ini memang ada agenda untuk pemeriksaan konfrontir 5 tersangka pembunuhan Brigadir Joshua. Seberapa urgensi untuk konfrontir pada hari ini, Pak? Ya, yang pertama mungkin ya, kita perlu diketahui bahwa RE itu kan justice kolaborator. Dia adalah saksi kunci yang menyampaikan yang tahu dan memang sejujurnya dia menyampaikan apa yang terjadi. Nah, para tersangka lain sebagaimana saya sampaikan dalam pasal 66 KUHP menyatakan bahwa seorang tersangka itu memang bisa saja dia memiliki hak pungkir ya, hak ingkar. Ini diatur dalam KUHP. Tapi kan kita tetap berpedoman kepada seseorang yang menjadi justice kolaborator karena dia tidak mungkin mengarang ceritanya. Jadi berita acara konfrontasi ini juga sifatnya adalah untuk mencocokkan. Nah, nanti juga tentunya kembali seperti Bu Susi sampaikan, penyidik itulah yang nanti akan meyakini apakah memang yang disampaikan oleh Eliezer ini betul-betul sesuai dengan kenyataan atau tidak. Karena bagi pihak-pihak yang mengingkari dari kenyataan yang sebenarnya ya, itu tentunya akan ada konsekuensi hukum yang bersangkutannya. Nah, saya kira mungkin hari ini memang sangat penting karena kan konfrontasi itu kan salah satu daripada teknik yang digunakan dalam metode penyidikan, termasuk diantaranya adalah rekonstruksi. Jadi itu salah satu ya, interview, kemudian konfrontasi, kemudian rekonstruksi itu diatur ya di dalam Skep Kapolri yang 2105 itu. Jadi saya kira mungkin memang ini satu keharusan dan kalau ada ketidakcocokan tentunya kembali kepada keyakinan penyidik. Keyakinan penyidik ini pun juga tentunya nanti akan menjadi pertimbangan dari pihak JPU ya. Karena yang akan berjuangkan JPU. Tapi kalau melihat daripada yang disampaikan Bu Susi, saya kira mungkin tidak akan ada masalah meskipun di beberapa negara maju yang saya pernah juga mengikuti pendidikan, mereka dalam pemeriksaannya biasanya dibatasi dengan kaca cermin satu arah. Saya juga nggak tahu ya, karena waktu saya masih jadi kabar eskrim juga kita punya ruang penyidikan yang dibatasi dengan cermin satu arah, sehingga tidak face to face karena bagaimanapun Eliezer ini kan pangkatnya paling rendah ya dari semua saksi-saksi. Sehingga kalau dia dikonfrontir ya menurut saya ya, ya enggak tahu Bu Susi sepakat atau tidak, ada beban psikologis bagi dia menghadapi seorang pimpinan atasannya yang selama ini memimpin dia ya. Jadi saya kira mungkin kita juga menunggulah. Tapi bagaimanapun juga saya yakin penyidik akan tetap menggunakan
berita acara pemeriksaan yang diberikan atau diperiksa kepada Eliezer ini ya, untuk jadi bahan memenuhi unsur-unsur pidana 340 dan 338-nya. Demikian, Mbak. Baik, Pak Ito, ini menarik sekali kalau misalkan di negara tetangga ataupun di luar negeri ini untuk konfrontasi dipisahkan kaca satu arah seperti itu ya. Tapi kalau misalkan di Indonesia sendiri ini mungkin juga banyak warga yang penasaran ataupun ingin mengetahui konfrontasi kelima tersangka ini apakah nantinya langsung didatangkan satu ruangan kelima-limanya atau seperti apa, Pak Ito? Biasanya satu-satu, Mbak ya. Jadi face to face satu-satu, kemudian nanti jadi di cross check. Ini sebetulnya pemeriksaan cross check ya, konfrontasi itu sama dengan pemeriksaan cross check. Itu hanya untuk meyakinkan saja dari berita acara yang dibuat, nanti penyidik akan bisa memilah-milah ya kira-kira yang mana yang betul-betul sesuai dengan peristiwa yang terjadi atau tidak. Karena kan penyidik juga dia punya insting ya, sesuai dengan profesional mereka, pengalaman mereka. Jadi saya juga selama menjadi anggota reserse juga pernah melakukan pemeriksaan sini, dan di sana juga kita biasanya melibatkan juga psikolog dari Mabes Polri ya, yang akan bisa membaca daripada pernyataan seseorang ini benar atau dia berbohong ya. Jadi di sini unsur yang dikatakan Pak Kapolri Scientific Crime Investigation ini betul-betul penyidikan yang menggunakan ilmu-ilmu saintifik ya, ilmu-ilmu pengetahuan yang terkait ya. Jadi psikolog nanti pun pasti akan mendampingi ya. Jadi akan melihat bagaimana gesture seseorang dibaca dan sebagainya, yang akan menjadi pertimbangan penyidik kira-kira yang mana yang berbohong, mana yang benar. Demikian, Mbak. Berarti psikolognya ini mendampingi kelima tersangka. Maksudnya tetap ada di 5 tersangka ini, Pak? Biasanya demikian, dan biasanya saya kira ini sudah protap ya, karena kalau pemeriksaan ini kan konfrontasi ini bisa menimbulkan beban psikologi ya, kecuali bagi orang yang tidak kenal. Ini kan orang dalam satu lingkungan ya, internal ya. Jadi ini tentu ada beban psikologi, apalagi dari segi pangkatan. Yang dikatakan Pak Menko Polhukam itu betul, ada namanya psikohierarki ya. Psikohierarki ini sangat besar ya pengaruhnya bagi orang yang ada dalam satu in-group. Kalau namanya orang tidak dalam in-group nggak ada masalah, Mbak. Jadi tentunya Mabes Polri pun akan memberikan pertimbangan sebagaimana pernah kami lakukan dulu untuk orang-orang yang ada dalam in-group, yaitu kita melibatkan psikolog Polri ya. Psikolog Polri pun juga mereka sangat profesional ya. Jadi sehingga kita berharap akan bisa diketahui apakah orang itu berkata benar, bohong, atau mengelak dan lain sebagainya. Dan ini akan jadi pertimbangan penyidik untuk bisa menyampaikan berita acara pemeriksaan yang betul-betul diyakini bahwa berita acara pemeriksaan itu adalah sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Demikian, Mbak. Baik, Pak Ito, Bu Susi, tahan dulu. Dan pemirsa, usai jeda kami masih akan segera kembali, tetaplah di Breaking News.